koperasi desa dan kelurahan itu sudah terbentuk. Jadi untuk di Kabupaten Bantaeng ini target kami di bulan Mei ini sudah rampung, karena 2 minggu ke depan kami sudah sisir untuk pembentukan desa. Masuk minggu ketiga adalah jadwal pembentukannya untuk kelurahan, karena hanya 21 kelurahan, jadi kita targetkan hanya 3 hari, karena tim yang turun di pembentukan desa Merah Putih ini sudah sebanyak 4 tim. Jadi 4 tim ini sudah berjalan sejak hari Senin, sekarang sudah hari Rabu, berarti kami harapkan sudah sampai hari ini sudah terbentuk 24 koperasi desa Merah Putih. Adapun tujuan dari dibentuknya koperasi Merah Putih ini adalah untuk memutus mata rantai tengkulak, rentenir, dan pinjaman online, yang ini merupakan sumber dari masyarakat desa itu, penyebabnya sehingga peningkatan hidupnya tidak bergeser, karena rentenir, tengkulak itu biasanya suku bunganya itu tinggi, ya. Kalau tengkulak biasanya misalnya memang doe, hasilnya panen, nah itu biasanya tidak sesuai apa yang diharapkan. Begitu juga rentenir. Jadi munculnya koperasi desa Merah Putih ini adalah untuk memutus mata rantai rentenir, tengkulak, dan pinjol yang merupakan sumber penyebab kemiskinan di masyarakat desa. Itulah kenapa sehingga koperasi desa Merah Putih ini ada kegiatan usahanya dalam bentuk unit simpan pinjam. Jadi salah satu kegiatan usahanya unit simpan pinjam ini adalah masyarakat desa yang bergabung, karena itu namanya koperasi itu harus dulu menjadi anggota koperasi, Pak, diharapkan, karena salah satu persyaratan untuk pendirian suatu koperasi Merah Putih itu harus ada wadahnya. Apa itu wadahnya? Ya minimal 20 orang anggota. Semakin banyak anggota koperasi yang bergabung di desa Batu Karang itu semakin bagus, karena diharapkan ini dengan adanya unit simpan pinjam ini bisa memberikan modal kerja kepada masyarakat dan anggota koperasi untuk kegiatan usahanya. Kemudian yang kedua adalah dengan adanya koperasi desa Merah Putih ini tentunya akan meningkatkan, menciptakan lapangan kerja di desa tersebut. Kenapa? Karena di koperasi desa Merah Putih itu ada 6 gerai: unit simpan pinjam, unit sembako, klinik desa, apotek desa, gudang, kemudian ada juga truk. Jadi khusus di unit simpan pinjam itu pasti butuh karyawan minimal 2 orang untuk menangani, selain pengurus saja sudah 5 orang, tambah 2 pengawas, karena otomatis Pak Desa mutlak sebagai ketua pengawas di koperasi Merah Putih. Jadi di pengurus saja 5 orang sudah menyerap tenaga kerja 5 orang, tambah di pengawas 2, sudah 7 nih. Sebentar lagi kalau di unit simpan pinjamnya itu pasti butuh 2 karyawan tenaga di situ. Ada bagian pembukuan, ada bagian penagihan, belum lagi di unit sembako. Di unit sembako itu pasti jelas butuh karyawan 2 orang, apalagi di unit klinik, apotek, gudang, dan pasti truknya itu memang di koperasi desa Merah Putih itu
ada sopir. Jadi diharapkan ini modal yang akan turun ini arahan Pak Presiden ini ada bangunan yang ada di desa sebagai tempatnya koperasi merah putih. Jadi ada tempat di dalamnya itu bangunan sudah ada gerai simpan pinjam, sudah ada gerai sembako, sudah ada gerainya klinik desa, sudah ada apoteknya, sudah ada gudang